tanda tangan, kemudian dipindai lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi fakta terkait. Sebentar saya potong sebentar, saksi. Siap. Pada waktu di tingkat TPS, saksi dari para kontestan, para pihak, itu dipersilahkan memfoto atau hasil foto juga diberikan pada saksinya? Dua-duanya bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Jadi memfoto secara mandiri dan memfoto hasil dari Sirekap. Dan itu kalau dari hasil Sirekap tadi yang disampaikan oleh saksi fakta sebelumnya, ada digital signature yang menempel di dalam C-image tadi. Oke, silakan diteruskan. Baik. Kemudian untuk Sirekap Web, itu tadi yang disampaikan bahwa Sirekap Web ini adalah sebuah portal yang diinginkan oleh kami semua, oleh KPU untuk masyarakat dapat melihat bagaimana progres, bagaimana TPS yang tadi kita coblos pada hari H pemungutan, datanya seperti apa, itu kita tampilkan dalam bentuk C-image atau C-hasil dalam bentuk gambar. Kemudian ada PDF Brumus yang itu berasal dari rekap di bawahnya, kemudian nanti dipakai oleh KPU Kabupaten Kota untuk melakukan pleno di tingkat KPU Kabupaten Kota, Provinsi, dan KPU RI. Oke, next. Nah, ini yang mungkin dapat kami sampaikan bahwa Situng maupun Sirekap itu adalah satu-satunya sistem informasi yang digunakan satu hari atau pada masa pemilu. Kalau Situng karena waktunya agak sedikit panjang, namun Sirekap itu adalah satu-satunya sistem informasi yang digunakan satu hari dan tidak dapat dilakukan perbaikan. Maksudnya dilakukan perbaikan adalah data C hasilnya tadi. C hasil itu dilakukan oleh KPPS pada saat mereka selesai melakukan penghitungan suara. Dan setelah itu KPPS tidak bertugas lagi, maka C tadi itulah yang dibawa atau disimpan melalui Sirekap ini untuk bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat. Dan ini adalah sistem informasi yang cukup pendek waktu hidupnya, kemudian jangkauannya cukup luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga digunakan di luar negeri. Sebentar, saya potong. Kalau begitu, foto yang dihasilkan dari TPS, terus langsung di-upload, kemudian di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten sudah tidak berubah berarti? Tidak boleh berubah. Tidak bisa berubah kan? Iya, C hasil tidak boleh berubah. Oke, silakan lanjut. Baik, dan terkait dengan rentang geografis tadi yang saya sampaikan bahwa di satu waktu itu ada 823 ribuan KPPS yang hampir secara bersamaan mengirimkan data di waktu yang sama, yaitu di tanggal 14 atau tanggal 15 kalau mereka melebihi satu, tapi tidak ada yang di tanggal 16, kecuali memang ada keputusan dari Bawaslu untuk menunda TPS tersebut. Namun secara umum bahwa sistem informasi Sirekap ini memang mempunyai beban yang cukup tinggi. Penggunaan user secara bersamaan masuk ke dalam server yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh saksi fakta sebelumnya, di jam 17 itu sudah mulai masuk datanya. Dan kami juga melihat proses itu sudah masuk ke dalam server, kemudian di sana secara sistem, secara by system akan diolah oleh OCR menjadi data numerik yang sebelumnya kita dapat lihat secara bersama-sama, ada pie chart, ada datanya. Namun itu berdasarkan dari data C hasil, foto C hasil. Jadi tidak ada inputan manusia pada saat hasil dari KPPS tadi. Berbeda dengan Situng. Kalau Situng itu datanya di-scan, kemudian ada operator yang melakukan penginputan data apabila datanya masih kosong-kosong berdasarkan dari laporan di bawah, dan itu dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota yang membutuhkan waktu
beberapa hari sebelum sampai di kabupaten kota. Jadi dari hari H pemungutan sampai dengan kabupaten kota ada sedikit jeda waktu. Namun untuk Sirekap, seperti yang tadi disampaikan, itu pada tanggal 14 sudah cukup banyak data yang masuk. Oke, next. Di sini Situng jelas menggunakan scanner. Kalau Sirekap menggunakan foto Android, tadi terkait dengan foto ini memang tidak menggunakan kamera dari, bukan kamera, tidak menggunakan software dari handphone bawaan, tapi software yang ada di Sirekap dalam rangka untuk menjaga data tersebut agar memang benar-benar data asli dari Sirekap, bukan data image yang diambil dari software kamera yang ada di handphone masing-masing. Kemudian Sirekap web sebagai alat bantu proses rekapitulasi online, ini yang sebenarnya KPU sangat mengharapkan ketika data itu muncul kepada masyarakat, apabila ada kesalahan digital, konversi dari image ke dalam angka-angka digital tersebut, masyarakat bisa memberikan masukan pada rekapitulasi berjenjang di tingkat atasnya dengan membawa bukti-bukti tadi. Dan apabila masih dikurang cukup, itu bisa disampaikan melalui C hasil yang tadi sudah di-download oleh masyarakat. Jadi C hasil itu oleh KPU diperbolehkan di-download sebanyak-banyaknya, di-download berkali-kali. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melakukan koreksi berjenjang pada saat rekapitulasi pleno di tingkat atasnya. Kemudian penerapan sertifikat digital untuk menandai dokumen yang berasal dari suatu TPS, tadi juga sudah disampaikan oleh saksi fakta sebelumnya. Kemudian pencatatan log aktivitas, nah ini juga tadi sebelumnya juga sudah disampaikan oleh saksi fakta, bahwa seluruh data yang ada, seluruh pergerakan data yang ada di dalam Sirekap itu dicatat secara detail. Baik dia melakukan apa, kemudian siapa yang masuk, jam berapa, itu dicatat oleh sistem melalui log aktivitas. Ya, waktunya sudah 10 menit lebih. Oke, sedikit lagi Pak. Ya, silakan. Next. Ya, terakhir, jadi Sirekap ini adalah alat bantu. Apabila terjadi kesalahan itu adalah merupakan alat bantu, sama seperti kalkulator. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai handphone, bapak-bapak bisa menggunakan kalkulator yang ada di handphone tersebut untuk mengecek bahwa 10% ditambah 10% itu bukan 20%, tapi 0,11 atau 10% ditambah 20% itu 0,12. Bukan berarti kalkulator itu salah, bukan berarti kalkulator itu tidak akan kita gunakan. Tapi kita tahu bahwa itu adalah salah dari sisi algoritma. Memang harus mendesimalkan dulu antara perkalian dan penambahan. Jadi Sirekap juga begitu. Sirekap ini untuk pertama kalinya KPU ingin menunjukkan bahwa proses yang ada di TPS itu dapat benar-benar dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Bentuknya dalam bentuk C hasil yang difoto, kemudian bisa di-download kapanpun. Dan itu yang nanti juga bisa direkap oleh masing-masing saksi, masing-masing pasangan, masing-masing caleg untuk dibawa, disandingkan dengan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun RI. Mungkin itu yang mulia. Terima kasih. Terima kasih. Dari termohon ada yang akan ditanyakan, dipersoalkan, atau ditambah penjelasan? Terima kasih. Ada beberapa hal kepada saudara saksi. Yang pertama, walaupun tadi sudah disampaikan, tapi penting untuk diperjelas atau didetailkan. Aplikasi foto yang digunakan untuk memfoto atau memotret atau mengambil gambar form C hasil itu kalau di handphone kan masing-masing ketika beli sudah ada aplikasi embedded ya yang memang nempel di situ fungsi foto, aplikasi foto. Nah pertanyaannya untuk memfoto form C hasil di TPS
itu yang digunakan tuh foto yang memang sudah nempel aplikasi di dalam handphone atau fungsi foto itu dibuat di dalam Sirekap. Kemudian yang kedua, ketika ada faktanya ya pada pemungutan suara, penghitungan suara tanggal 14, begitu selesai di satu TPS kan kemudian yang bisa langsung dikirim, ada sinyal langsung dikirim. Dan kemudian begitu mulai diunggah, sebagaimana disampaikan oleh saksi yang sebelumnya, saksi fakta yang sebelumnya, itu ketika KPU atau siapapun melihat atau membaca tampilan di info publik atau publikasi tersebut, begitu ada kesalahan ya, kesalahan yang saya maksud adalah membandingkan antara angka konversi atau hasil pembacaan OCR terhadap foto, misalkan katakanlah jumlah pemilih DPT di satu TPS itu angkanya mestinya 295 misalkan. Tapi ketika terbaca oleh sistem tertulis 285, ya misalkan saudara saksi di dalam angka konversinya, itu kemudian apa langkah yang dilakukan oleh KPU atau pengelola Sirekap untuk melakukan koreksi itu? Apakah form C hasil fotonya bisa dikoreksi melalui Sirekap atau memang ditampilkan apa adanya, lalu kemudian koreksi fakta terhadap salah penulisan di TPS, kemudian dikoreksi di tingkat kecamatan, rekapitulasi kecamatan, atau Sirekap bisa kemudian secara otomatis mengoreksi hasil foto yang salah itu, atau hanya menandai bahwa oh ini salah, maka kemudian pada jenjang berikutnya dikoreksi. Yang ketiga, saudara saksi, hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan bentuknya dokumenlah D hasil rekap kecamatan ya, itu diproduksi atau dibuat secara otomatis dari hasil hitung Sirekap ya, konversi dari foto itu, atau hasil rekapitulasi manual yang dilakukan secara rapat pleno terbuka lalu dituangkan di dalam dokumen dan kemudian diunggah di Sirekap. Ini tolong dijelaskan baik itu rekapitulasi terutama kecamatan ya, karena yang basisnya TPS adalah kecamatan. Kemudian yang terakhir, SK KPU nomor 360 tentang tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang saudara saksi ketahui, itu angka-angkanya berasal dari proses rekapitulasi berjenjang mulai hitung suara di TPS, rekap di kecamatan, kabupaten, kota, provinsi sampai tingkat nasional, atau diproduksi dari Sirekap yang kemudian angkanya itu yang dijadikan dasar untuk penetapan hasil pemilu di dalam SK KPU nomor 360. Walaupun tadi oleh saksi-saksi sebelumnya sudah atau ahli sudah disampaikan, tapi sebagai pengelola teknis dari Sirekap penting untuk disampaikan. Saya kira itu. Terima kasih majelis. Terima kasih. Mas Bambang. Terima kasih Ketua. Saksi, kemarin kami memeriksa hari Senin saksi yang berada di Amerika melalui satu Zoom. Dalam dokumen itu yang diserahkan, saya lagi buka lagi majelis, minta izin untuk memperlihatkan dokumen yang tadi ya. Itu di poin nomor 6 ya, yang tanda tangan nih. Saya tidak bicara angka sekarang, saya bicara tanda tangan sebagai validasi atas angka. Ada berbagai informasi mengenai tanda tangan di situ. Angkanya sendiri, saksi kami menjelaskan ada begitu banyak temuan di berbagai daerah, termasuk di daerah Bandung, yang angkanya berbeda-beda. Tapi yang saya persoalkan sekarang tanda tangannya. Sejauh mana Sirekap itu bisa mengonfirmasi validitas bahwa ini ditandatangani orang yang punya hak.
Coba poin nomor 6. Slide nomor 6. 6 di bawah, 4, 5, 6 di bawah lagi. 5. Terus. Enggak, kejauhan. Nah, ini aja, ini yang ini, coba di zoom. Ini yang angka atau ini ya? Tanda tangan itu yang lembar ketiga itu. Iya. Ada yang khusus tanda tangan, bukan di sini, yang satunya lagi yang di bawah. Jadi yang kami ajukan kemarin majelis dan saksi itu ada tanda, bukan angkanya yang saya persoalkan. Angkanya ada perubahan macam-macam di situ. Ada yang tadi jumlah mestinya 300 macam-macam lebih itu sudah. Nah, ini. Saya ingin bertanya sekarang, sejauh mana Sirekap bisa punya kemampuan untuk memvalidasi bukan soal angka. Karena angka itu tak berguna kalau yang tanda tangan itu satu orang. Tidak diduga, memang faktanya seperti itu. Karena kemarin ada data yang juga semuanya tarikannya. Bagaimana Sirekap bisa menjelaskan itu? Itu bagian yang pertama. Ada contoh yang lebih bagus lagi, coba kita cek di bawahnya supaya ada kemarin yang tulisannya serupa sama semua. Bukan, tarikan garisnya terus ke bawah agak cepat. Nah ini, tarikannya itu, ini satu orang yang kerja ini, menurut dugaan dari orang yang memberikan kesaksian. Itu pertama. Terus kedua, tadi diakui bahwa metadata itu tidak ada, tapi kemudian disimpan di dalam digital signature, DC image, gitu ya? Ya. Tapi saksi yang sebelum Anda ini juga menyatakan itu bisa diubah. Kalau C, hasil yang metadatanya ada di digital signature dan DC image dan itu bisa diubah, bukankah itu berarti potensi kecurangan terjadi di situ? Artinya bisa mengubah angka ya? Betul Pak, Majelis Hakim. Contoh yang tadi saya jelaskan, soal tadi penjelasan dari ahli, dari saksi, ketika di suatu daerah tidak ada wifi, dan dia tidak bisa memfoto, hasilnya itu dimasukkan di dalam kardus, dan kemudian baru difoto di kecamatan. Pertanyaan saya, apa yang bisa menjamin saya yang di sini dihasilkan betul saya yang dihasilkan dari TPS itu, karena sudah dibawa berhari-hari. Apa yang bisa menjamin itu? Jadi di daerah 3T, kalau tidak ada jaminan seperti itu, kami bisa menduga itu semuanya bisa curang di situ. Itu yang kedua, yang terakhir. Lanjut. Tadi dikatakan bahwa Sirekap ini dimaksudkan untuk membuat satu proses yang jauh lebih baik. Tapi fakta yang berkembang di masyarakat, ada kekisruhan di situ. Apakah saya boleh menyatakan bahwa Sirekap itu dibuat dengan menjadi akuntabilitasnya menjadi problem, profesionalitasnya pembuatannya menjadi masalah, karena ada begitu banyak masalah tadi. Dan saksi yang juga mengatakan bahwa dia tidak puas dengan pernyataan itu. Bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi bukan soal angkanya, Sirekap bisa dibuktikan telah melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ada lagi? Satu aja. Oh, Pak Srawi. Ya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ini kalau ini tokoh-tokoh yang publik. Terima kasih Yang Mulia. Menarik, sangat teatrikal ini. yang teatrikal tuh di sana, di sini enggak. Di sini substansi ya. Silakan Jadi, Pak Refli. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya satu saja pertanyaannya. Kalau kita ingat itu ada surat dari KPU untuk menunda rekapitulasi manual berjenjang di
PPK, ya. Dan pada waktu itu konon katanya alasannya karena sirekapnya dalam perbaikan. Itu kalau tidak salah tanggal 18 sampai 20 Februari. Nah, kalau memang tidak ada koneksi antara kedua ini, kok tiba-tiba ketika ini lagi perbaikan, kenapa ini ditunda rekapitulasinya? Karena pada waktu itu muncul spekulasi bahwa karena ini harus diperbaikin dulu angkanya di sini, karena kan ini alat pandu, alat bantu. Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus 58. Sirekapnya bermasalah sebagaimana diajukan oleh saksi kami, tapi ini sama, confirm sama manualnya. Itu yang kami sampaikan. Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Ya. Sudah Pak Refli? Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama, di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Ya. Contohnya sekarang ini, saya mempersilahkan Pak Todung tidak menggunakan istilah Mas, karena beliau adalah dubes tadinya. Silakan Pak Todung. Jadi saya nggak berani mempersilahkan Mas Todung, saya nggak berani. Karena mantan dubes yang juga termasuk yang mulia. Silakan Pak Todung. Terima kasih yang mulia. Kami akan diwakili oleh saudara Magdir Ismail dan saudara Roni. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya pertama yang saya ingin tanya kepada saudara saksi ya, dari yang ditampilkan oleh kawan-kawan di 01 itu tadi, ya, begitu banyak, bahkan ada di antara yang saya juga mendengar keterangan saksi itu dari TV, bahwa tarikan-tarikan tanda tangan itu hampir sama. Bahkan beliau mengatakan sama. Nah, kemudian ada juga penggunaan tip X, kalau saya tidak keliru ya. Kenapa saya perlu tanya ini kepada saudara saksi? Seingat saya di Malawi, begitu banyaknya penggunaan tip X dari hasil itu sebagai alasan mereka untuk membatalkan hasil pemilu. Ini di Malawi. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga diterangkan soal terkait dengan C hasil yang masih digunakan. Pertanyaan saya begini, apakah tayangan dari C hasil itu juga digunakan untuk melakukan cross check ya terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang? Nah, cross check ini dilakukan sampai di mana? Itu pertanyaan saya yang kedua. Yang ketiga pertanyaan saya, karena ini kan tadi diterangkan bahwa foto-foto itu dikirim melalui handphone dari petugas yang bukan merupakan aset atau alat milik negara, tetapi milik pribadi. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana privasi ya dari penggunaan handphone yang dilakukan oleh KPPS terkait dengan pengiriman foto ini, karena ini kan bukan sesuatu yang tidak gampang untuk dilihat oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya saya ingin tanya kepada saudara saksi ya, terhadap foto-foto yang diambil kemudian dikirim itu tadi, autentifikasinya, bagaimana mengeceknya itu? Apakah KPU atau ITB mempunyai alat secara khusus untuk mengecek bahwa ini adalah autentik atau tidak?
Saya kira itu yang mulia. Kemudian satu lagi terakhir dari saya mengenai soal DPT ya. Ini yang saya kira perlu juga kami tanya kepada saudara saksi, karena ini kan juga terkait dengan soal hasil ini ya, antara yang di Pilpres dengan Pileg, terutama yang diupload ya di Sirekap ini. Begitu yang mulia dari saya, akan dilanjutkan oleh kolega kami yang lain. Terima kasih. Silakan. Terima kasih yang mulia. Yang tadi disampaikan terkait dengan ada data bahwa 154.000 yang bermasalah ya. Pertanyaan saya kepada saudara saksi, pengetahuan terkait dengan data 154.000 itu bermasalah itu TPS itu dari mana? Kemudian apakah ada daftarnya? Kemudian juga pun pertanyaan saya yang berikutnya, sempat ya disampaikan bahwa hak editnya ada di kabupaten atau kota, sedangkan dokumen C hasil dipegang oleh KPPS atau PPK yang menghasilkan. Jadi mohon dijelaskan. Dan tadi yang cukup mengganggu buat saya karena disampaikan bahwa Sirekap bukan alat bantu yang jadi kalkulator ya. Buat saya itu ini memberikan informasi yang tidak baik, karena di dalam Undang-Undang Pemilu di pasal 536, setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi perhitungan suara hasil pemilu dipidana dengan penjara 3 tahun. Terima kasih yang mulia. Iya, terima kasih. Berikutnya Prof. Oto atau Prof. Yusril, saya persilakan. Oh yang ke belakang. Ada yang mulia. Kalau mulai dulu baru nanti saya. ya, kalau Mas Hotman ya, sudah ada protes, jadi menggunakan bahasa yang baik. Jangan menggunakan bahasa yang tapi saya yakin kita semua saling menghormati. Silakan. Saya ingin bertanya ke saudara saksi, apakah dimungkinkan software bajakan atau ilegal mengirimkan virus ke Sirekap sehingga sistem dalam Sirekap dapat berubah dan mempengaruhi hasil penghitungan Sirekap? Itu pertama. Yang kedua, apakah Sirekap menjadi satu-satunya alat bantu untuk memvalidasi data from C1 atau dan D1 hasil, atau ada alat lain dan atau ada cara lain? Yang ketiga, tadi kita melihat ada tayangan tanda tangan. Apakah dari KPU khususnya, karena Bapak juga dari KPU di bidang IT ya kalau nggak salah ya, akan melakukan investigasi bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan uji labkrim terhadap tanda tangan yang ditayangkan tadi? Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, masih ada lagi? Ada yang mulia. Silakan Prof. Oto. Saudara saksi, saya ada pertanyaan pada saudara. Kita sudah mendengar tadi beberapa pertanyaan pernyataan dari pemohon. Berkali-kali pemohon menyatakan bahwa Sirekap ini adalah merupakan alat bantu kecurangan. Tentu hal ini tidak bisa kita biarkan dan Anda harus jelaskan. Kita tidak mau masyarakat Indonesia ini menjadi terpengaruh dengan pernyataan seperti itu. Padahal saya sudah mengkonfirmasi kepada 2 orang saksi terdahulu. Pertanyaan saya kepada saksi yang terdahulu mengatakan begini, ini kan alat bantu Sirekap, ini kan Sirekap. Saya tanya tadi, dan ingin saya tanya kepada saudara, apakah Sirekap ini bisa mempengaruhi hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang? Dan apakah Sirekap ini bisa merubah hasil perhitungan yang dilakukan secara berjenjang? Mereka menjawab tadi mengatakan tidak bisa. Sehingga dengan nggak bisa berarti kan tidak ada kemungkinan Sirekap ini untuk melakukan sebagai alat bantu kecurangan. Oleh karena itu saya minta ke saudara untuk menjawabnya. Apakah memang bisa
Sirekap ini sebagai alat bantu untuk melakukan kecurangan? Atau dengan bahasa narasinya tadi itu, apakah bisa Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan hasil pemilu secara berjenjang, atau bisa merubah hasil perhitungan suara dengan adanya Sirekap ini? Terima kasih, Yang Mulia. Iya, terima kasih. Bawaslu, cukup? Baik. Silakan saksi dijawab secara keseluruhan. Oh, dari hakim? Ada? Izin, Pak Ketua. Silakan. Ya. Pak Arsul. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, tadi tentu saya yakin meskipun tidak di ruangan menyimak dari yang disampaikan oleh ahli dari KPU. Ya. Tadi dijelaskan bahwa Sirekap itu dengan platform OCR OMR kemudian membaca angka-angka yang tertulis ya di dalam form C hasil itu tadi, kemudian dibaca. Nah, tadi diterangkan bahwa pembacaan itu kemungkinan bisa keliru, bisa salah, karena memang cara menuliskannya ada yang kemudian tulisannya bagus, tulisannya sedang, ada yang tulisannya jelek, kan seperti itu. Dan kemudian koreksi dilakukan di KPU Kabupaten. Nah, pertanyaan saya, karena ada kemungkinan seperti itu, berapa banyak dari keseluruhan ya 800.000 lebih TPS pada lebih dari 400 itu yang terjadi kasus koreksi? Kita menggambarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tugas dari KPPS itu kan tadi, kalau dulu pada situng menyalin berlembar-lembar, ya, kemudian kalau sekarang tidak, tapi membuat foto yang kemudian di-JPEG-kan dan kemudian itulah yang diserahkan kepada termasuk para saksi. Ya. Tapi berapa lama kemudian yang bertugas mengupload ke dalam Sirekap? Ini kan KPPS kan? KPPS. Ada tidak kasus ya antara yang difoto dan kemudian langsung diupload, kemudian ada yang difoto bla 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 tapi tidak segera diupload karena kita juga memiliki daerah yang berbeda-beda ya. Tadi disebutkan ada yang tidak ada coverage internetnya dan segala macam. Ada mungkin yang ada coverage internetnya tapi baru 2G, belum 3G apalagi 4G. Ya. Nah, pertanyaannya, ada tidak kasus? Karena ini secara teoritis kemungkinan terjadi, di foto-foto dibagikan kepada saksi dan lain sebagainya, kemudian ada kreasi sendiri di foto lagi setelah diubah-ubah, dan kemudian itulah yang baru diupload, karena menguploadnya hanya sekali saja, nggak bisa lebih dari itu. Ya. Ada nggak, termasuk ini barangkali ke KPU, dalam berapa lama itu seharusnya diupload, terkecuali pada daerah yang memang coverage internetnya tidak memungkinkan. Ya. Saya kira itu, saya tidak tahu apa yang menjawab nanti KPU atau saksi ini. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pak Arsul, silakan saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan aplikasi foto yang digunakan, itu apakah aplikasi bawaan atau dari Sirekap, kami sampaikan bahwa itu dari Sirekap, jadi tidak bisa menggunakan foto yang ada di handphone, misalnya aplikasi foto 360 atau aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi dari Sirekap, dan itu nanti yang akan berhubungan dengan pertanyaan dari Pak Bambang tadi. Namun saya menjawab secara urut dulu. Kemudian kesalahan membandingkan antara OCR dan pada saat di foto, misalnya DBT dibaca di dalam image-nya itu 295, kemudian ternyata di dalam hasil pembacaan datanya 345. Angka 9 dan angka 4 itu tertukar atau kesalahan baca. Dan apa yang dilakukan oleh Sirekap? Nah, Sirekap
kalau itu untuk karena ini presiden, jadi jika Sirekap presiden, maka KPPS hanya memfoto saja. Kemudian dia bisa melakukan dikirim atau tidak dikirim. Jadi kalau datanya itu fotonya buram, fotonya tidak tepat, posisinya misalnya gambarnya itu bentuknya kotak kepotong setengah, itu dia bisa membatalkan antara sesuai dan tidak sesuai. Kemudian ketika sudah sesuai dan dikirim, maka masuklah data tersebut ke KPU, ke server. Dan di situ KPU Kabupaten Kota akan melihat informasi, ada enggak data-data yang masuk untuk TPS di wilayahnya dia. Dan ketika data tersebut masuk, dia akan mengecek apakah cocok data DPT-nya tadi, harusnya 295, ternyata tertulis atau muncul data konversi dari OCL-nya 245. Dan itu yang diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi itu yang cara mengkoreksi dari Sirekap untuk PPWP atau Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian di hasil rekapitulasi di kecamatan itu diperolehnya dari rekap berjenjang yang kemudian hasilnya itu baru diupload ke dalam Sirekap. Jadi data-data yang muncul dari TPS itu sebagai data yang bisa digunakan oleh saksi, bisa digunakan oleh caleg, bisa digunakan oleh tim sukses untuk melakukan cross check pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan pada saat rapat pleno itu sangat dinamis sekali. Dan ketika sudah diputuskan, hasilnya itu berdasarkan dari hasil rapat pleno berjenjang tadi, bukan hasil konversi dari Sirekap. Tidak ada hasil konversi dari Sirekap. Saya potong Pak Saksi. Ya, baik. Apakah pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan itu sudah muncul saksi yang tidak tanda tangan dan tidak mau tanda tangan? Dan berapa banyak yang ada persoalan-persoalan semacam ini? Ya, untuk yang terakhir berapa banyak saya kurang tahu Yang Mulia. Tapi untuk ada atau tidak, ada memang yang keberatan terhadap hasil perolehan di TPS tersebut dan tidak berkenan tanda tangan. Tapi kan di TPS tersebut kita sudah terbuka. Ada perolehan suara di sana, dibuka satu-satu surat suaranya, dicocokkan antara DPT yang ada, pemilih yang hadir, surat suara yang terpakai, surat suara yang tidak terpakai, kemudian perolehan dari masing-masing pasangan calon, dan itu harus clear angkanya. Clear itu dalam artian cocok. Makanya apabila informasi disampaikan bahwa ada backdoor atau segala macam, maka yang dituning atau yang disesuaikan itu banyak sekali variasinya. Dan itu tidak mungkin by system. Karena setiap TPS pemilihnya berbeda-beda. Setiap TPS pengguna hak pilihnya berbeda-beda. Setiap TPS perolehan suara masing-masing pasangan calon berbeda-beda. Jadi apabila by system, otomatis sistem itu disetting. Harus ditambahkan misalnya 50, maka angkanya tidak akan cocok karena harus dituning, harus disesuaikan. Berapa DPT yang hadir, berapa DPT yang ada, berapa surat suara yang terpakai, berapa surat suara yang dikembalikan, itu harus tercatat dengan baik. Oleh karena itu tidak dimungkinkan maksudnya dimungkinkan saksi pada saat saksi dari pasangan calon atau dari tim sukses menyatakan bahwa berkeberatan pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan akhirnya tidak tanda tangan. Namun itu tetap kita berikan hasil dari Sirekapnya kepada mereka. Tanda tangannya memang kosong. Kemudian itu nanti yang akan dibawa ke PPK di kecamatan untuk dibacakan kembali. Jadi tidak langsung diputuskan, tapi dibacakan kembali. TPS 1, TPS 2, kelurahan misalnya Kelurahan Menteng, itu sampai dengan TPS di dalam kelurahan tersebut selesai. Dan semuanya tadi harus detail. Tidak hanya perolehan suaranya, tapi DPT-nya berapa, kemudian pengguna hak pilihnya berapa, surat suara yang dipakai berapa, yang dikembalikan berapa, itu harus tercatat angkanya klop. Begitu Mulia. Kalau begitu bisa disimpulkan setelah sampai ke tingkat kabupaten kota sebetulnya sudah clear ya itu. Yang maksudkan clear rekapitulasi. Clearnya artinya angka-angka yang ada di situ hasil rekapitulasinya sudah bersih. Masih ada nggak ada keberatan-keberatan di tingkat kabupaten kota?
seharusnya sudah clear, tapi kejadian di lapangan itu masih ada keberatan-keberatan di tingkat kabupaten kota. Oke. Dan itu nanti diselesaikan atau dicatat oleh KPU kabupaten kota yang melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Itu nanti disampaikan ke tingkat gubernur ya berarti ya? Di tingkat provinsi. Provinsi ya? Iya. Oke. Kemudian terkait dengan SK 360, rekapitulasi berjenjang berasal dari hasil rapat pleno berjenjang secara manual dari tingkat TPS yang tadi hasilnya adalah C hasil, kemudian di tingkat kecamatan itu adalah D hasil tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, dan KPU RI. Jadi Sirekap ini sebenarnya benar-benar diperuntukkan kepada seluruh masyarakat untuk menjaga proses-proses